Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perencanaan Sistem Proteksi pada Distribusi Tenaga Listrik. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Julfikri, Naomi Octavia Borlubis, Niko Franceda Silalahi, Nol Pratama Saragi, Panta Silaban. Pendahuluan. Sistem proteksi tenaga listrik pada umumnya terdiri dari beberapa komponen yang dirancang untuk mengidentifikasi kondisi sistem tenaga listrik dan bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem tersebut, seperti arus, tegangan, atau sudut fase antara keduanya. Informasi yang diperoleh dari sistem tenaga listrik akan digunakan untuk membandingkan besaran dengan besaran ambang batas threshold setting pada peralatan proteksi. Apabila besaran yang diperoleh dari sistem melebihi setting ambang batas peralatan proteksi, maka sistem proteksi akan bekerja untuk mengamankan kondisi tersebut. Peralatan proteksi pada umumnya terdiri dari beberapa elemen yang dirancang untuk mengamati kondisi sistem dan melakukan suatu tindakan berdasarkan kondisi sistem proteksi distribusi dan transmisi tenaga listrik sangat penting dalam proses penyaluran daya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dikarenakan prinsip dalam proteksi, distribusi, dan transmisi tenaga listrik yang baik salah satunya adalah aman selain AMDAL dan ekonomis. Proteksi tenaga listrik merupakan bagian yang menjamin bahwa dalam transmisi tenaga listrik dapat dikatakan aman. Dapat dikatakan aman karena dalam transmisi tenaga listrik akan diberikan suatu alat yang berfungsi untuk mengamankan transmisi dari gangguan, bahkan mengamankan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh pemindahan daya listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Proteksi transmisi tenaga listrik sangat diperlukan dalam transmisi tenaga listrik. Dengan proteksi yang bagus, maka transmisi tidak akan rusak ketika ada sebuah gangguan yang bersifat sementara. Jika proteksi distribusi dan transmisi tenaga listrik baik, maka nilai ekonomis dapat diperoleh karena jika dalam suatu transmisi terjadi gangguan, maka kerusakan peralatan tidak dapat menyebar ke peralatan yang lain dikarenakan ada sebuah proteksi transmisi nilai ekonomis dan aman dapat dipadukan menjadi nilai AMDAL. AMDAL yang dimaksud di sini adalah tidak membahayakan manusia yang berada di sekitar transmisi tenaga listrik, sehingga manusia yang berada di sekitar transmisi ini tidak mengalami gangguan kesehatan maupun gangguan material. Pembuatan makalah ini berdasarkan tugas mata kuliah sistem proteksi. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut, makalah ini juga dapat dijadikan sumber referensi oleh pembaca sebagai dasar pemikiran untuk dikembangkan atau dilengkapi. Rumusan masalah. Dalam makalah ini kami akan membahas beberapa permasalahan, diantaranya adalah yang pertama, pengertian sistem proteksi tenaga listrik. Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam alat proteksi tenaga listrik. Ketiga, pengertian CT dan PT. Keempat, proteksi transformator daya, proteksi jaringan, distribusi, dan transmisi. Batasan masalah. Mengingat permasalahan dalam gangguan pada sistem tenaga listrik sangat luas, maka penulis makalah ini akan dibatasi pada pengertian proteksi distribusi dan transmisi tenaga listrik. Bagaimana proteksi tersebut bekerja dan apa saja alatnya. Tujuan. Tujuan penyusun makalah ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem proteksi sistem tenaga listrik. Yang kedua, agar para penyusun mendapatkan ilmu dan kompetensi yang lebih baik dalam hal proteksi, terutama proteksi, distribusi, dan transmisi tenaga listrik. Yang ketiga, agar makalah ini dapat dijadikan sumber referensi oleh pembaca sebagai dasar pemikiran untuk dikembangkan atau dilengkapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang diperoleh setelah membaca makalah ini adalah pembaca mengetahui proteksi distribusi dan transmisi tenaga listrik yang digunakan pada umumnya.
Bagaimana proteksi tersebut bisa bekerja, penerapannya di bagian sebelah mana, dan macam alat pengaman transmisi tenaga listrik. Yang selanjutnya itu pembahasan energi listrik menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dalam berbagai rutinitas dan kegiatan. Kebutuhan pokok pada kehidupan manusia akan energi listrik membutuhkan sebuah keandalan sistem yang baik. Untuk mendapatkan keandalan sistem yang baik, diperlukan menjaga kriteria dalam sistem tenaga listrik. Keandalan suatu sistem tenaga listrik yang baik berkaitan dengan kualitas dan kontinuitas. Sistem pengaman atau proteksi bertujuan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu dengan sistem tenaga listrik yang tidak terganggu agar sistem tenaga listrik yang tidak terganggu dapat terus bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja dari sistem koordinasi proteksi pada penyulang bandilan, lalu juga menganalisis penyebaran dan dampak gangguan dari perbandingan perhitungan secara manual dan simulasi menggunakan software etap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur berdasarkan himpunan data dari berbagai macam sumber, yaitu jurnal, buku, internet, dan pustaka menggunakan pendekatan kuantitatif. Software yang digunakan dalam penelitian menggunakan etap 12.6. Hasil penelitian menunjukkan transformator 50 kVA memiliki waktu setting relay sebesar 7,027 detik, time reset sebesar 7,2 detik, arus yang melewati relay sebesar 1,1047 ampere dan hasil simulasi dari software etap sebesar 1,363 ampere. Sistem proteksi pada transformator distribusi berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas memasok energi listrik dari PLTS 1 megawatt Cirata ke PLTA Cirata. Interkoneksi pada PLTS 1 megawatt Cirata dengan PLTA Cirata milik PT PLN Nusantara Power bertujuan untuk mengurangi pemakaian sendiri pada operasi PLTA. Setelah PLTS beroperasi dari tahun 2015, belum terdapat studi kembali mengenai kandalan setting proteksi arus lebih pada transformator distribusi PLTS. Maka penelitian ini membahas mengenai evaluasi proteksi arus lebih terhadap transformator distribusi PLTS dengan mengacu pada standar BS 142, IEC 60255 dan IEEE C 37112. Terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya pengumpulan data existing, pemodelan sistem pengaman transformator, simulasi hubung singkat, dan analisis evaluasi. Berdasarkan studi yang dilakukan terdapat pengaturan arus pickup yang tidak sesuai dengan standar, yang dapat mengakibatkan false trip. Kemudian relay yang digunakan belum terdapat setting arus lebih waktu instan yang dapat mengakibatkan pemutusan yang terlalu cepat pada saat terjadi gangguan arus lebih. Rekomendasi yang diberikan ialah resetting relay pada karakteristik waktu inverse dan instan sesuai dengan standar yang ada. Seiring dengan perkembangan jaringan sistem tenaga yang dari waktu ke waktu semakin besar, maka diperlukan cara-cara yang lebih efektif yang bisa digunakan untuk memproteksi sistem dari gangguan. Sistem proteksi pertama yang dilakukan untuk mengamankan sistem adalah dengan menggunakan sekring. Kemudian disusul dengan menggunakan relay beban lebih ataupun tegangan kurang yang kemudian diikuti oleh berkembangnya sistem proteksi dengan relay arus lebih. PT Charon Pokpan Indonesia Kim 2 Medan mendapatkan suplai dari PLN dengan kapasitas daya listrik 4.670 kVA yang terdiri dari 5 buah trafo 1.600 kVA. Masing-masing trafo dipasang overcurrent relay atau OCR sebagai proteksi trafo terhadap gangguan jalur distribusi di sisi sekunder unit trafo. Setting relay saat ini 4 ampere dengan kapasitas trafo 1.600 kVA pada tegangan primer sebesar 20.000 kV. Dan tegangan sekunder 400 volt dipasang sebuah OCR yang digunakan untuk memproteksi trafo dari gangguan short circuit antar fase yang terdapat pada beban berkapasitas 827.385 kW. Pada jalur sisi sekunder trafo yang terhubung ke beban dipasang sebuah CT atau current transformator dengan rasio 2500:5 dan CB atau circuit breaker dengan nilai IN
sebesar 1.500 ampere. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa data yang di lapangan masih dalam kondisi yang sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan setting OCR yang ada di lapangan masih dalam kondisi baik. Sistem distribusi tenaga listrik yang menggunakan kabel udara atau kabel tanah sering mengalami berbagai gangguan. Gangguan yang sering terjadi adalah gangguan simetri atau gangguan tak simetri yang dapat berupa hubungan singkat satu fase ke tanah, antar fase ataupun putusnya salah satu atau lebih. Untuk mengetahui besarnya arus gangguan tersebut diperlukan analisis sistem distribusi transformator untuk mengetahui gangguan-gangguan yang akan terjadi. Transformator yang merupakan peralatan utama dalam sebuah GI harus diperhatikan untuk mendapat mengetahui rangkaian arus dan pengamanan yang tepat. Perencanaan setting trafo yang tepat merupakan suatu upaya melindungi peralatan, sistem serta kebutuhan konsumen dari gangguan yang mungkin terjadi dalam sistem distribusi. Perhitungan arus gangguan besarnya arus nominal transformator akan digunakan sebagai acuan penting dalam menentukan setting trafo dalam penyebaran tegangan ke konsumen-konsumen. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu kinerja relay penyulang lebih lambat dibandingkan dengan waktu relay dalam perhitungan. Data di lapangan masih dalam kondisi yang sesuai atau perbedaannya tidak terlalu jauh, sehingga keseluruhan setting OCR sampai GFR yang ada di lapangan masih dalam kondisi baik. Penyulang tembuku dilengkapi peralatan proteksi overcurrent relay atau OCR pada recloser tembuku dan relay PMT. Outgoing penyulang tembuku di GI Gianyar. Berdasarkan yang tercatat pada monitoring PLN UP3 Bali Timur, 3 dari 4 kali gangguan yang terjadi pada penyulang tembuku disebabkan oleh kesalahan koordinasi pengaman sehingga terjadi pemadaman meluas. Hipotesa awal penyebab dari kesalahan koordinasi merupakan akibat dari rekonfigurasi jaringan penyulang tembuku. Dampak dari kesalahan koordinasi mempengaruhi salah satu kinerja indeks keandalan PLN ULP Bangli, yaitu pencapaian nilai SAIFI. Perhitungan arus hubung singkat menunjukkan nilai arus hubung singkat semakin besar setelah rekonfigurasi jaringan dikarenakan jarak penyuling yang semakin pendek. Hasil analisa dari setting existing menunjukkan bahwa waktu kerja antara PMT dan recloser terlalu rapat, sehingga direkomendasikan untuk penyetelan ulang. Hasil perhitungan sebagai dasar rekomendasi diperoleh TMS PMT 0,19 second dan TMS recloser 0,05 second dengan karakteristik standar inverse. Analisa terhadap SAIFI menunjukkan jika kinerja proteksi sesuai dengan harapan, maka kontribusi pemadaman karena gangguan pada penyulang tembuku dapat ditekan sebesar 31% pada triwulan 1 2019. Aliran daya. Analisis gangguan dan setting atau resetting proteksi yang dilakukan pada makalah ini dilakukan pada saluran distribusi 20 kV, batang 10 sebelum adanya PLTM dan setelah adanya PLTM. Aliran daya, analisis gangguan dan setting resetting proteksi, serta menganalisis koordinasi proteksi dilakukan dengan simulasi pada software etap 16.0. Setelah melakukan analisis, aliran daya didapatkan hasil dengan voltage drop paling besar adalah 3,09%, yaitu frekuensi masih dalam rentang 48,5 sampai 51 Hz. Power factor rata-rata adalah 93,5%. Sistem proteksi tenaga listrik sangat berguna dalam hal melindungi komponen-komponen tenaga listrik. Demi menghasilkan koordinasi yang bagus, harus dilakukan setting resetting yang bagus. Setting dan resetting yang dilakukan sudah berdasarkan EIC 6255. Hasil analisis dari sistem proteksi PLTM Kembangan sampai ke jala-jala adalah sudah bagus dikarenakan waktu pemutusan CB yang berkaitan dengan PLTM sudah di bawah batas maksimum waktu pemutusan. Dapat dilihat pada waktu pemutusan kritis CB30 yang di dekat PLTM adalah 0,233 second, sedangkan waktu putus CB30 setelah dilakukan setting relay adalah 0,03 second. Hal itu membuat generator yang ada pada PLTM akan aman dari peristiwa lepas sinkron. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya,
Sistem proteksi merupakan pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik. Transformator tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih, dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu, sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja atau mengalirkan arus ke beban atau konsumen. Jadi pada hakikatnya, pengaman pada sistem tenaga listrik yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan sistem terjaga. Peneliti ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran sistem proteksi yang berguna untuk membantu proses praktikum dan mengetahui efektif dan tidaknya sebagai media pembelajaran praktikum sistem proteksi. Terbatasnya media pembelajaran yang digunakan dalam praktikum mengakibatkan mahasiswa kesulitan dalam memahami teori sistem proteksi tanpa adanya bantuan modul atau media pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode research and development dengan pendekatan model ADDIHA, analysis, design, develop, implement, and evaluate. Penelitian menggunakan hasil validasi dari kuesioner sebagai pengumpulan data oleh dosen pengampu, dosen ahli, dan mahasiswa. Hasil perancangan dan pengembangan miniatur sistem proteksi terdiri dari panel MV, relay Micom P127, power meter, lampu indikator, dan komponen pendukung lainnya sehingga media pembelajaran dapat dibuat dengan tahapan penelitian dan layak digunakan. Uji layaknya miniatur sistem proteksi ini menunjukkan persentase sebesar 85%, sedangkan data observasi yang diuji coba oleh mahasiswa dan dosen memiliki persentase sebesar 75%. Dan dari hasil data peningkatan kemampuan mahasiswa sebanyak 20 orang, terjadi peningkatan dari 50% menjadi 73%. Berdasarkan dari analisis tersebut, miniatur sistem proteksi menggunakan relay Micom P127 memiliki kategori baik, sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran mata kuliah sistem proteksi. Penggabungan Green Distributed Generation atau GDG dengan jaringan distribusi dikembangkan karena kinerja menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini meningkatkan tantangan dalam desain dan operasi skema proteksi dan mengubah arus hubung singkat, profil tegangan, rugi-rugi daya, dan arah aliran daya setelah penetrasi Green Distribute Generation. Perubahan ini tergantung pada jumlah, ukuran, lokasi, dan pengaruh lingkungan sesuai dengan jenis GDG. Oleh karena itu, banyak peneliti telah membahas tantangan sistem proteksi dan penyajikan jenis pendekatan proteksi untuk menemukan tata letak proteksi yang kuat untuk DN yang terintegrasi dengan G2G untuk mencegah peralatan listrik hancur selama kondisi abnormal. Makalah ini merupakan survei lengkap tentang integrasi GDG dengan DN dan pengaruhnya terhadap tantangan desain proteksi. Selain itu, makalah ini merangkum metode perlindungan modern dan teknologi deteksi, bersama dengan aspek-aspek penting yang telah diakses. Salah satu metode yang penting dan dapat diandalkan adalah mengatur ulang dan mengkoordinasikan antara perangkat proteksi yang beroperasi di feeder distribusi yang sama. Metodologi ini berfokus pada pembatasan variabel dan parameter utama yang digunakan dalam pengaturan PD setelah G2G disematkan untuk menghitung ulang pengaturan dan koordinasi yang sesuai. Setelah optimasi, harus digunakan untuk menemukan pengaturan atau lokasi terbaik dari sistem proteksi di DM. Selain menghitung skala dan lokasi GDG yang optimal, namun standar internasional digunakan untuk menentukan persamaan yang sesuai yang memenuhi karakteristik sistem proteksi yang tingkat untuk memastikan keandalan DM. Pelabuhan bongkar muat di Teluk Lamo merupakan bagian dari daerah operasi kerja PT Pelindo 3. Pelabuhan bongkar muat tersebut berperan sangat penting di Jawa Timur, khususnya dalam kelancaran arus distribusi logistik
barang impor maupun barang ekspor yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat, sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya program Greenport yang mulai dicanangkan oleh pemerintah untuk mengurangi efek gas rumah kaca dan pengefisiensian dalam penggunaan energi pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan bongkar muat Teluk Lamong menerapkan sistem elektrisasi pada semua peralatannya sehingga sumber utamanya berasal dari PLN dan pembangkit listrik yang terpusat, sehingga keandalan dalam kelistrikan adalah hal utama yang perlu diperhatikan untuk kelancaran proses bongkar muat serta mewujudkan visi menjadi pelabuhan bongkar muat berkelas internasional. Kondisi proteksi kelistrikan merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keandalan kelistrikan, terutama masalah kontinuitas penyaluran daya. Pada tugas akhir ini, membahas tentang analisa dan perencanaan koordinasi proteksi sistem distribusi kelistrikan di industri pelabuhan bongkar muat dengan mengatur dengan mengatur delay waktu setting, flow set, dan axe relay dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah sumber dan penambahan jumlah peralatan sehingga jika terjadi gangguan dapat trip dan berkoordinasi dengan baik untuk mengamankan dan mengisolasi gangguan agar tidak meluas. Dalam penyaluran energi listrik dan gardu ke pusat beban diperlukan saluran distribusi. Permasalahan yang sering terjadi pada saluran distribusi adalah gangguan hubung singkat. Seringkali lokasi gangguan tidak dapat segera diketahui letak lokasinya, sehingga memperlambat proses penanganan gangguan. Dengan menggunakan metode berbasis impedansi, jarak lokasi gangguan dapat diperkirakan. Hasil perhitungan jarak lokasi kemudian diimplementasikan menggunakan GIS, aset pemetaan PLN di Surabaya, sehingga dapat memberikan visualisasi yang baik terhadap perkiraan lokasi gangguan yang terjadi. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, didapat besar nilai error untuk masing-masing tipe gangguan. Untuk tipe gangguan satu fasa ke tanah, nilai error terbesar adalah 1091%, dengan rata-rata selisih jarak 9.559 meter. Untuk gangguan fasa ke fasa 1017%, dengan rata-rata selisih jarak 9.004 meter. Untuk gangguan tiga fasa adalah sebesar 1031%, dengan rata-rata selisih jarak 9 meter. Integrasi pembangkit listrik tersebar menimbulkan masalah bagi perlindungan jaringan distribusi dalam sistem tenaga listrik. Ketika DG diintegrasikan ke dalam sistem distribusi daya, sifat radial jaringan diubah dan daya mulai mengalir dalam arah yang berlawanan. Selain aliran daya terbalik, DG meningkatkan level arus gangguan dan mempengaruhi koordinasi waktu interupsi yang ada pada arus lebih protektif. Penelitian ini mengusulkan reserve power relay dan fault current limiter untuk memitigasi level arus gangguan dan aliran daya baik pada jaringan distribusi. Dengan menggunakan DG, FCL hanya bekerja sebagai pembatas arus gangguan searah, dengan membatasi aliran arus gangguan yang terjadi pada jaringan utama DG. Namun FCL dapat melindungi aliran arus gangguan dari MG dengan mempengaruhi fleksibilitas operasional dan keandalan DG. Untuk mengatasi aliran arus gangguan pada DG, peneliti ini mengusulkan RPR untuk memonitor aliran daya ke DG. Secara kolektif, penelitian ini berfokus pada perlindungan DS radial dengan menggunakan RPR dan UFCL. Analisis pada pemodelan dilakukan pada DR 15 kV dari pengumpan radial di DN di Bermarpos. Analisis digunakan yang lebih parah dari yang lain dilakukan untuk memvalidasi kemampuan proteksi dari teknik mitigasi yang diusulkan dalam studi ini. Selanjutnya, Bang. Makalah ini
mengusulkan skema deteksi dari isolasi high independence fault yang akurat pada jaringan distribusi daya. Skema yang diusulkan memanfaatkan data yang tersedia dari sensor tegangan dan arus. Teknik ini menggunakan beberapa algoritma yang terdiri dari analisis komponen utama, analisis diskriminan, Fisher, mesin vektor pendukung biner dan multikelas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi gangguan impedasi tinggi. Teknik berbasis data ini telah diuji pada jaringan distribusi IEEE 13 node untuk mendeteksi dan mengidentifikasi gangguan impedasi tinggi dengan konduktor yang putus dan tidak putus. Lebih lanjut, ketangguhan teknik pembelajaran mesin juga telah dianalisis dengan memeriksa kinerjanya dengan variasi beban untuk gangguan yang berbeda. Hasil simulasi untuk gangguan yang berbeda di berbagai lokasi menunjukkan bahwa metode yang diusulkan cepat dan akurat dalam mendiagnosis gangguan impedasi tinggi. Mesin vektor dukungan multikelas memberikan hasil terbaik untuk mendeteksi dan menemukan gangguan impedasi tinggi secara akurat. Hal ini memastikan keamanan, dan ketergantungan jaringan distribusi. Relay proteksi merupakan komponen yang berperan dalam sistem pengaman jaringan distribusi. Adapun relay harus mampu bekerja selektif, yaitu dapat membedakan secara cermat dalam mengatasi gangguan agar kerja koordinasi antara relay proteksi di sistem terdapat bekerja dengan baik. Salah satu parameter yang diteliti adalah nilai setting proteksi yang digunakan untuk perbandingan relay, spam, dan MICOM menggunakan standar ANSI 50/51 atau overvoltage current relay dan 50 N/51N atau near fault. Masing-masing proteksi menggunakan kurva tripping time yang inverse dan definite. Dari hasil pengujian diketahui, relay MICOM terdapat kegagalan sebesar 50% dari 10 kali pengujian, dan pada hasil nilai waktu trip EF 50N diketahui relay MICOM terdapat kegagalan sebesar 30% dari 10 kali pengujian. Sedangkan di relay spam, tidak ada kegagalan selama pengujian. Dari hasil analisa diketahui rekomendasi untuk relay proteksi yang mempengaruhi salah satu syarat relay sebelum dipasang di lapangan, yaitu relay spam. Untuk mengurangi kerusakan pada peralatan tenaga listrik, maka dibutuhkan peralatan proteksi yang desain sebaik mungkin, sehingga relay proteksi dapat mengisolasi gangguan pada bagian jaringan distribusi secepat mungkin. Proteksi cadangan ini membutuhkan koordinasi relay yang tepat agar dapat memproteksi apabila terjadi kegagalan pada proteksi utama. Untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, maka perlu dilakukannya koordinasi relay proteksi pada sistem tenaga listrik. Untuk memberikan proteksi, maka relay proteksi dalam sistem tenaga listrik harus dikoordinasikan dengan baik. Pada penelitian ini, akan melakukan pembuatan simulasi untuk menghitung nilai TDS dan pickup relay. Harus lebih menggunakan jaringan shaft atau tiruan, backpropagation, dan software. MATLAB R2016 ampere. Hasil penelitian ini dapat menentukan nilai dari TDS atau time dial setting dan pickup atau arus pickup dengan mengatasi permasalahan utama dari koordinasi proteksi relay arus lebih pada pabrik Aumera 2 PT. Petrokimia Gresik dengan menggunakan metode jaringan shaft tiruan, backpropagation, dan juga didapatkan hasil nilai minimal dari MSE atau mean square error dengan progres menggunakan jaringan shaft tiruan atau backpropagation.
komponen pembangkit sering menghadapi gangguan yang mengakibatkan pembangkit tidak mampu bekerja sebagai mestinya. Gangguan dapat terjadi secara bersamaan disebabkan oleh beberapa komponen pembangkit yang besar. Maka daya yang tersedia pada sistem akan mengalami gangguan sedemikian besarnya, kemudian akan membuat hasil tidak mampu menggapai beban. Sehingga perancangan sesuatu sistem tenaga listrik sangat memerlukan pertimbangan yang optimal serta kondisi lapangan yang bisa terjadi gangguan, baik secara faktor luar dan juga faktor dalam suatu sistem tenaga listrik. Gangguan tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan hasil studi analisis. Relay frekuensi dapat didefinisikan sebagai relay yang beroperasi ketika frekuensi sistem melebihi nilai yang telah ditentukan. Menurut Amerika National Standard Institute atau ANSI dan standar IEEE ANSI per IEEE C37.2, relay frekuensi ditetapkan dengan nomor perangkat 81. Relay ini beroperasi ketika frekuensi yang kurang dari atau melebihi nilai yang telah ditentukan. Relay frekuensi memiliki dua jenis yang dikenal sebagai relay frekuensi bawah dan relay frekuensi lebih. Sistem tenaga listrik tidak pernah lepas dari adanya gangguan, baik gangguan source switch, overload, maupun gangguan lainnya. Salah satu pengaman untuk mengisolir gangguan yang terjadi khususnya di PT Petrokimia Gresik Pabrik Aumera 2 adalah relay arus lebih. Sistem koordinasi proteksi relay arus lebih akan membandingkan metode perhitungan manual dan metode algoritma genetika. Guna untuk mengoptimalkan sistem tersebut, hasil simulasi sistem koordinasi relay arus lebih menggunakan metode penghitungan manual masih terdapat overlapping antara kurva relay 11 atau TAP sama dengan 1,2 banding TD sama dengan 3,2 dan relay 4 TAP sama dengan 1,16 banding TD sama dengan 5,58. Hasil penelitian menggunakan metode algoritma genetika mendapat hasil tidak terjadi overlapping antara kurva relay 11 TAP sama dengan 0,9 banding TD sama dengan 3,2 dan relay 4 TAP 1,5 banding TD sama dengan 5,7. Dengan hasil tersebut, sistem koordinasi proteksi relay harus lebih optimal menggunakan algoritma genetika daripada penghitungan manual. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pemakaian energi listrik di Indonesia, proteksi energi listrik di Indonesia seharusnya mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Salah satunya solusi yaitu dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Namun masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menikmati pelayanan pasokan listrik dari PT PLN atau Persero tidak semudah itu untuk beralih ke pemakaian pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu kendalanya itu sebagai masyarakat Indonesia belum memahami perbedaan dan manfaat antara pasokan energi listrik PLTS dan pasokan energi listrik PLN saat ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi untuk memberikan pengetahuan mendasar tentang perbandingan keuntungan dan kerugian pasokan energi listrik dari PLTS dan pasokan energi listrik dari PLN. Adapun yang menjadi fokus utama pembahasan yaitu dari sisi keadaan energi listrik yang dihasilkan, keandalan tersebut mencakup faktor teknis dan faktor ekonomi. Adapun faktor teknis yaitu sistem PLTS yang digunakan, arus yang dihasilkan, tegangan yang dihasilkan, dan daya yang dihasilkan. Sedangkan faktor ekonomi mencakup biaya investasi,
penghematan yang didapat. Baik, kesimpulan. 1. Pentingnya sistem proteksi pada distribusi tenaga listrik sangat penting untuk melindungi infrastruktur dan peralatan listrik dari kerusakan akibat gangguan atau kerusakan. Ini termasuk perlindungan terhadap hubungan singkat, beban lebih, dan gangguan lainnya yang bisa mengganggu kelancaran distribusi tenaga listrik. 2. Metode dan teknologi. Berbagai metode dan teknologi digunakan dalam perencanaan sistem proteksi, seperti memilih perangkat proteksi yang tepat, misalnya pemutus sirkuit, sekring, dan relay proteksi, serta penentuan koordinasi antara perangkat-perangkat ini untuk memastikan bahwa gangguan dapat diatasi dengan cepat dan efektif. 3. Analisis dan perhitungan. Perencanaan sistem proteksi melibatkan analisis dan perhitungan yang mendetail untuk memastikan bahwa sistem proteksi bekerja seperti optimal. Ini mencakup analisis beban, perhitungan arus gangguan, dan penentuan pengaturan perangkat proteksi. 4. Analisis dan perhitungan. Perencanaan sistem proteksi melibatkan analisis dan perhitungan yang detail untuk memastikan bahwa sistem proteksi bekerja secara optimal. Ini mencakup analisis beban, perhitungan arus gangguan, dan penentuan pengaturan perangkat proteksi. 5. Rekomendasi. Makalah biasanya akan memberikan rekomendasi terkait dengan perbaikan dan peningkatan sistem proteksi berdasarkan temuan analisis dan evaluasi. Ini bisa mencakup saran tentang perbaikan desain, penggunaan teknologi terbaru, dan penelitian tambahan untuk personel yang mengelola sistem proteksi. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dengan kata-kata kami, mohon maaf Bu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.